Gini Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godanya itu gini Bang, kalau cuma ibaratnya itu kalau cuma kata-kata Bang, kasar Bang, menyinggung itu sama ibunya, goda terus tiap hari Bang, itu masih tahan Bang. Dia main pukul Bang, main tendang, main pukul, main tendang, main lempar apa aja Bang, itu tiap hari ya Bang, itu terus Bang. Sampai saya itu perhatikan nih Bang, perhatikan itu, ini sebenarnya Allah apa setan yang menguji itu Bang. Saya bertanya itu memang itu Bang, karena batas menggodanya luar biasa Bang itu Bang, sampai main pukul. Kalau kata-kata itu masih bisa Bang ditahan ya, main pukul, mainan ini mulai kelas 4 SD Bang sampai sekarang ini Bang SMP. Kok berat memang Bang ujiannya Bang. Saya perhatikan, saya saksikan itu Bang. Dan di sebalik makhluk itu Bang, di sebalik anak saya ini, saya perhatikan terus Bang itu Bang. Ini sebenarnya Allah apa di sebalik apa setan? Masa Allah sekejam itu Bang gitu loh Bang. Kalau memang di sebalik makhluk ini gitu loh. Masa sekejam itu, sampai saya gitu Bang, merenung gitu Bang. Ternyata gini Bang, ternyata ya memang Allah juga Bang di situ Bang, menunjukkan kekejamannya. Selain ya Rohman ya Rohim, Allah itu maha kejam Bang. Dikasih tahu gitu saya Bang, itu baru saya sadar Bang di situ Bang. Ibaratnya menguji kesabaran sampai sebatas mana. Memang sabar itu tidak ada batasnya Bang, gitu Bang. Sampai sekarang goda terus Bang, ada saja Bang ya, ada aja jalannya itu kok gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hamim Wahyu ya. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini banyak terjadi di kehidupan ya, realita kehidupan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami ya, kita inilah sharing-sharing ya, bagi-bagi pengalaman. Jadi apa yang dihadapi oleh Pak Hamim ini ujian Allah kah atau azab Allah kah? Bingung Bang ya. Ya kita harus lihatnya Allah saja, jangan lihat setan ya. Walaupun kelakuannya seperti setan, jangan kita ke setan. Jadi kita lihatnya Allah. Kalau sudah wilayah hakikat ma'rifat itu kita harus memandang Allah aja, jangan lagi yang lain-lain. Terkadang kita menghadapi sikap anak yang luar biasa bejatnya, luar biasa bandelnya, dan di situ kita menganggap ini nggak manusia lagi nih, udah karakter setan ini, ya kan? Kenapa bisa luar biasa bandelnya, nakalnya, melawannya sama orang tua segala macam? Ada anak perempuan, kenapa tidak ada adab, tidak ada etika segala macam? Nah, di situ kan tanda tanya, kita digodain terus, kita kesabaran kita. Jadi mari kita buka di Al-Quran. Di situ sudah ada Allah jelaskan. Coba nanti dibuka Quran surat At-Takabun, yang artinya hari dinampakkan kesalahan. Nah, dari sini aja, dari judul suratnya aja kita sudah bisa menilai. Apa disebutkan, nanti buka di ayat 14 dan 15 ya. Di situ disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu di ayat selanjutnya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi di sini kan disebutkan cobaan, disebutkan ujian. Jadi kita
harus memandang itu ujian Allah, jangan kita memandangnya setan, nggak boleh. Ya, lihat Allahnya aja, walaupun kelakuannya macam setan. Jadi kalau kita mau kaji, janganlah engkau mengaku beriman sebelum kami uji, kata Allah. Itu ada lagi ayat yang lain kan. Uji di sini kan banyak bentuknya, ya. Mungkin kita soal uang, soal rezeki kita nggak kekurangan. Aku aman aja bang. Kalau soal dompet aman bang, nggak masuk angin dompetku. Tapi diuji Allah dengan cara yang lain, bisa lewat istri kita, bisa lewat anak kita. Di situ Allah bilang musuh. Musuh di sini bukan berarti harus diperangi, harus dibenci, tidak. Justru Allah bilang suruh ampuni, maafkan, santuni mereka. Ya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tapi kalau kita masih yang dipandang makhluk, pasti larinya ke setan. Ini sikapnya sikap setan bang, bejat sekali. Timbul amarah, timbul benci, timbul ego, segala macam. Tapi kalau kita memandangnya Allah, di situ timbul sabar. Allah sedang mengujiku lewat istriku, Allah sedang mengujiku lewat anakku. Mereka hanya alat Allah saja. Ya. Nah, disinilah kita harus mengkaji lagi makna atakabun tadi. Hari ditunjukkan atau dinampakkan kesalahan. Di mana letak salah kita? Kenapa anak kita seperti itu? Di sini bentuknya bisa ujian, bisa azab. Ya. Kan berulang-ulang saya sudah jelaskan, berulang-ulang saya sudah contohkan. Bagaimana bang kita mau membedakan antara ujian dan azab? Ujian itu kita nggak susah, ya. Kita cepat melihat Allahnya. Allah yang sedang uji aku, Allah yang sedang mencoba diriku. Ini cobaan Allah untuk diriku. Cepat kita pandang Allahnya, di situ timbul sabar terhadap perlakuan makhluk. Tapi kalau azab, kita nggak bisa lihat Allah. Makanya di situ berprasangka jangan-jangan setan ini bang, bukan Allah ini. Kok luar biasanya, bejatnya, ya. Di situ ada timbul rasa susah. Bagaimana perlakuan anak kita, perlakuan istri kita, tingkah mereka yang tidak sesuai harapan kita, kelakuan mereka yang memalukan atau apa ya, menghinakan diri kita sebagai orang tua. Itulah hakikatnya yang dibilang musuh tadi. Ya. Jadi kita hati-hati. Jangan dianggap orang beriman itu aman. Beriman gak aman. Pasti godaannya juga luar biasa. Berapa banyak di kehidupan kita melihat ya, bapaknya haji, bapaknya kiai, anaknya narkoba. Itulah hakikatnya musuh, ya kan? Anakmu musuh bagimu. Apalagi suaminya soleh, istrinya selingkuh, ketahuan pula selingkuh, kepergok pula sama orang kampung. Di mana letak muka kita nih? Banyak itu kejadian-kejadian di kehidupan. Kita mungkin sering nonton sinetron nih, kita bilang lebay ya. Lebay kali cerita sinetron ini. Padahal dalam hidup memang terjadi. Ya, bapaknya tokoh agama, pemuka agama, dipandang orang, dihormati orang. Anaknya hamil luar nikah. Ada tuh yang seperti itu. Ya kan? Nah, jadi di sini sebenarnya Allah hendak bercerita kepada kita. Ditunjukkannya, itulah yang dibilang hari kesalahan. Ditunjuknya hari kesalahan ini maknanya jangan menganggap ketika kita beriman itu kita aman. Terkadang di saat kita beriman itu ada rasa sombong, ada rasa angkuh, ada rasa keakuan. Seolah-olah kita ini manusia yang tanpa celah, tanpa cacat, tanpa aib. Kita merasa mulia. Nah, disitulah ketika ada rasa mulia,
Allah buat cacat di kehidupan kita. Bertingkahlah anak kita, bertingkahlah istri kita, ya kan? Nah, itulah pertanda Allah menunjukkan kesalahan kita. Jadi bisa dibilang azab karena hati susah. Siapa yang gak susah anak tingkahnya macam setan? Pasti semua orang tua susah. Nah, di sini kita harus belajar sabar ya. Banyak-banyak mendoakan anak itu. Jangan kita benci, seharusnya kita sayang sama anak kita. Ya. Makanya lihat Allah. Jadi yang sering saya ceritakan, jangan pandang makhluk, kita pandang Allah saja. Susah kalau kita nggak bisa pandang. Enak aja Bang Andi ngomong. Tapi kalau kita bisa memandang isi itu, ya aku sabar ya Allah. Ini ujian bagiku ya Allah. Mereka ini hanya alatmu saja ya Allah. Bisa jadi untuk menegurku, bisa jadi untuk mengujiku, bisa jadi untuk menunjukkan kesalahanku yang mungkin aku merasa mulia. Ya, banyak kok di kehidupan. Bapaknya soleh, mamanya soleha ya. Orang tuanya luar biasa lah, terpandang di kampungnya, terhormat, alim, soleh, apalagi. Pokoknya harum namanya. Tapi anaknya macam setan, banyak. Kok bisa? Kurang apa itu? Nah, disitulah Allah menunjukkan, lepas keegoanmu. Apa yang kau akui selama ini lepas. Dan banyak juga terkadang, ini ya terkadang. Makanya kita tukar pikiran sama istri. Mungkin dari kita nggak ada, tapi dari istri ada. Dari istri terkadang sering membuka aib orang. Kalau udah dengar anak tetangga, anak si fulan begini, anak si fulan begitu, di situ kita merasa kita mulia. Ya, suka membuka aib tetangga, suka membuka aib orang lain. Akhirnya nanti Allah tunjukkan kesalahannya. Anak kita pun seperti itu. Cacat kita. Yang selama ini mulia jadi cacat. Ya. Jadi kita di sinilah hati-hati. Mungkin dari kita nggak pernah peduli nih tentang tetangga, tentang anak si fulan nggak mau ambil tahu. Tapi para ibu-ibu, para istri ini terkadang kan mulutnya kan bahaya juga. Kalau sudah ngumpul cerita anak si fulan begini, cerita anak si fulan begitu, kita merasa sudah suci kali. Akhirnya Allah tunjukkan kena di anak kita. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita kalau dengar tetangga ngomong, anak si fulan begini loh, begitu loh, ya kita tutup kuping aja lah. Jangan pula kita banyak komen, nanti kena sama anak kita sendiri. Nah, jadi apa sikap yang harus kita lakukan ketika kita beriman ini nggak ada cacat ya? Aku soleh, ya, aku terpandang, aku terhormat, aku ahli ibadah, apalagi aku orang yang selalu dihargai di masyarakat, segala macam. Lepas itu pangkat-pangkat kemuliaan itu lepas semua. Karena kalau di situ melekat di diri kita dan itu yang lebih kita pertuhankan, aku mulia, aku baik, aku soleh, aku dekat dengan Tuhan, ya. Merasa dekat itu bahaya juga, ya kan? Di situ timbullah ego, timbullah sombong, secuil itu di hati kita itu. Akhirnya apa? Allah tunjukkan hari kesalahan tadi. Ditunjukkannya, akhirnya apa? Lewat istri bisa, lewat anak bisa. Akhirnya di situ kita menjadi marah, benci, ya kan? Paling banyak itu terjadi dalam hidup. Kita baik nih, luar biasa kita baiknya. Tapi anak kita mencoreng muka kita, mempermalukan kita di hadapan masyarakat dengan sikapnya yang tidak terpuji. Ya kan? Bapaknya haji, ibunya haja, ya, udah berkali-kali naik haji. Tapi anaknya narkoba. Anaknya hamilin anak orang.
anaknya mencuri, anaknya jadi begal, macam-macam. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di diri kita sudah ada melekat kemuliaan. Kita akui kita mulia. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Lepas semua kemuliaan. Lepas semua merasa baik, merasa aku merasa mulia. Aku merasa alim, aku merasa dekat dengan Allah. Aku merasa soleh, aku merasa dipandang oleh masyarakat, aku merasa, pokoknya merasa terus. Lepas itu. Nanti ketika itu sudah kita pegang, sudah kita akui, sudah melekat di diri kita, ya Allah, tunjukkan kesalahan kita. Dibuat istri bertingkah, anak bertingkah, itulah musuh bagimu. Terkadang ada kita sering membanggakan anak, ya kan? Seolah-olah inilah anak yang kubangga-banggakan, inilah anak yang aku harapkan nanti begini begitu, begini begitu. Rupanya anak itu pula yang mengecewakan kita. Anak itu pula yang luar biasa nakalnya. Ya. Dibalik itu sama Allah, nggak sesuai harapan. Nah, jadi kita biasa aja. Makanya jangan terlalu dalam mencintai apapun di hidup ini, ya biasa saja. Ya, biasa saja. Jangan sampai melekat, mendewa-dewakan, ya, memuji-muji anak. Rupanya nggak terpuji. Sering kita membangga-banggakan anak kita. Rupanya akhlaknya tidak bisa dibanggakan. Nah, jadi disitulah Allah tunjukkan, dikasihlah cobaan, ya. Cobaan ini ya bisa bentuknya ujian, bisa bentuknya azab. Kalau cobaan kita mampu melewatinya, kita memandang Allah. Di situ muncul sabar. Aku bersandarlah kepada Allah, ini ujian darinya, aku sabar. Tapi kalau azab, menderita kita. Sakit kepala aku bang, anakku begini. Sakit kepala aku bang, istriku begitu. Kemarin belum selesai, ini masalah lagi. Bikin malu orang tua, segala macam. Nah, itulah hukuman itu sebenarnya, azab. Jadi untuk Pak Amim, ya, coba kita belajar bersandar kepada Allah, ya kan? Dan anak itu nggak boleh kita benci. Jangan dianggap tafsirnya musuh itu kita bilang harus dibenci. Bukan. Allah bilang berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Makna berhati-hati di sini ya kita jangan sampai tidak paham gitu. Kita harus paham. Allah kasih ujian, tapi kita nggak ngerti ini ujian gitu. Allah kasih azab, tapi kita nggak ngerti ini azab. Berapa banyak anak sama orang tua berantem, orang tua membenci anak karena sikap anak kelewatan. Ya, itulah maknanya berhati-hati. Jangan kamu lihat makhluknya, lihat aku, kata Allah. Habis itu selanjutnya Allah bilang apa? Jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kita ampuni makhluk yang membuat kita kecewa. Misalkan sikap anak luar biasa nakalnya, sikap istri luar biasa nakalnya. Coba kita ampuni mereka. Aku ampuni karena Allah, aku maafkan karena Allah. Insya Allah, Allah rubah hati mereka. Allah juga ampuni kita. Allah juga sayangi kita. Bagaimana cara Allah ampuni kita, sayangi kita? Dirubah itu akhlak anak kita nanti. Begitulah cara Allah mengampuni diri kita. Ya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu dijelaskan itu. Jadi kita ampuni makhluk, maafkan makhluk yang zolim kepada kita. Di situ Allah juga akan ampuni kita. Karena kita juga ada salah.
Salah yang kita nggak sadar kita salah. Merasa mulia, merasa hebat, merasa terpuji, merasa nggak ada cacat, merasa pokoknya kita ini harum aja lah, nggak ada busuk-busuknya lah. Akhirnya dibuat anak kita busuk, ya, tingkahnya macam setan. Begitulah cara Allah menghukum diri kita. Makanya kita ampuni makhluk, Allah juga ampuni kesalahan kita. Nanti Allah rubah, dikasih hidayah anak kita, dikasih hidayah istri kita, berubah mereka. Ya, memang sabar itu nggak ada batasnya. Siapa bilang sabar ada batas? Sabar hari ini dengan sabar besok beda. Sabar kemarin dengan sabar hari ini berbeda. Ada peningkatan. Ya. Ini untuk Pak Hamim, lepaskan semua rasa-rasa kemuliaan, ya. Merasa soleh, merasa ahli ibadah, merasa kita dekat dengan Tuhan, ya. Merasa kita ini sudah bertakwa segala macam. Rupanya dibikin anak kita nggak takwa. Disitulah cara Allah menunjukkan letak salah kita. Memang luar biasa itu, nggak masuk logika kita. Dari siapa ini turun sifatnya ini? Istri kita nggak begitu nakalnya. Kita pun tahu diri kita nggak begitu nakalnya. Tapi anak kita macam setan. Luar biasa itu nakalnya. Ya kan? Dari mana ini? Makanya kita beranggapan ini apa setan ini. Karena nggak ada istilahnya cerminan diri kita ya. Aneh sendiri nih anak. Nah jadi ya ada afalnya Allah di situ. Jadi ampuni anak kita. Kita lebih tegur dengan hati, jangan tegur dengan ego. Ya. Setiap sholat doakan anak kita, sayangi anak kita, maafkan anak kita, ya. Minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah, rubahlah anakku ya Allah. Selama ini gak pernah dengar nasihat orang tua, selama ini selalu durhaka kepada orang tua. Tegurlah anakku ya Allah, ketuklah pintu hatinya ya Allah. Doakan terus anak kita, jangan kita benci. Gak boleh kita benci. Ya, kalau sudah wilayah hakikat marifat itu ya kita harus gak lihat makhluk lagi lah. Allah bilang sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ya, jadi jangan terlalu mencintai anak itu seperti dipertuhankan. Karena kalau kita terlalu cintanya itu, ya di situ Allah uji kita, Allah coba kita. Tak sesuai harapan, kecewa kita. Ini yang kubanggakan, ini pula bikin malu bang. Banyak yang begitu. Ya kan? Padahal harapanku dia begini, dia begitu, rupanya bikin kecewa. Ya, banyaklah kalau kita mau kaji-kaji lagi, ingat-ingat lagi. Makna musuh bagimu ini halus, ya. Banyak nih. Suaminya jujur, suaminya ahli ibadah, suaminya takwa. Tapi bininya ini nggak bersyukur. Ya, banyak ini yang terjebak seperti ini. Suaminya baik sebenarnya, tapi bininya nggak bersyukur. Asik gila harta, gila uang ya. Banyak permintaan, banyak keinginan. Akhirnya apa? Untuk memenuhi keinginan istri, si suami rela korupsi. Inilah maknanya musuh, tapi kita nggak paham. Ya. Berapa banyak itu? Ini untuk para pejabat ini hati-hati ya. Demi menyenangi istrimu, rela kau korupsi. Itu tandanya kau nggak paham bahwa binimu itu musuh bagimu. Ya, dihasutlah istri, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Akhirnya apa? Berputar otak kita gimana nih biar dapat duit. Korupsi kita. Itulah orang yang nggak paham bahwa istrinya itu musuh bagi dirinya, tapi dia nggak paham.
Disinilah maknanya berhati-hati. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya. Banyak dalam kehidupan terjadi seperti itu. Apalagi mungkin istri kita nggak cocok sama orang tua kita, benci sama orang tua kita. Akhirnya apa? Kita jaga jarak. Kita pun ikut membenci orang tua. Terhasut oleh omongan istri. Banyak ini para laki-laki begitu. Ya kan? Istri kita benci sama orang tua kandung kita, sama ibu kita. Gak seneng. Dilarangnya kita kirim uang. Dan kita lebih ikut kata istri. Ya. Takut sama bini. Akhirnya kita gak mau berbagi kepada orang tua, gak mau berbuat baik kepada orang tua. Bahkan kita jadi renggang, jadi jauh sama orang tua. Nah inilah hakikatnya musuh bagimu, kamu gak paham. Ya. Makanya Allah bilang berhati-hati terhadap mereka. Kita harus bisa membaca ini. Jangan sampai kita lihat makhluk saja. Ya. Kalau mau dikaji, mau dicari contoh-contohnya dalam hidup banyak. Anakmu, istrimu adalah musuh bagimu. Musuh di sini ya kita harus melihat. Membuat kita terjebak pada apa? Jangan sampai kita mengikut keinginan mereka, tetapi kita sendiri nanti yang susah, kita sendiri yang kecewa. Ya. Jadi untuk Pak Amim nanti diulang-ulang ya. Coba diingat-ingat, mungkin dari kita nggak ada, tapi dari istri ada. Cerita sama istri, tanya sama istri. Ada nggak kau merasa bersih, merasa mulia, merasa nggak ada cacat ketika kita dengar anak orang punya aib? Itu bisa kena di anak kita. Ya. Oh nggak ada bang, nggak pernah istri saya ngomongin anak orang. Ya sudah. Mungkin diri kita merasa mulia, merasa kita ini ahli ibadah, kita bersih, kita orang suci. Kita orang terpandang. Di situ Allah cacatkan kemuliaan kita itu. Dibuatlah tingkah anak kita itu macam setan. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, nanti diulang-ulang lagi. Banyak yang terjadi dalam hidup. Anak istrinya itu jadi musuh, ya. Tapi di situ kita harus paham, hakikat musuh bukan untuk dibenci. Tapi untuk kita sadar, introspeksi diri, untuk kita berubah. Kesalahan itu dalam diri kita dulu. Ya, nggak ada kesalahan itu dari luar, dari diri dulu. Baca apa salahku. Dan di situ ada petunjuk, ada perintah, maafkan mereka, kata Allah. Ampuni mereka. Nah, kita ampuni mereka, maafkan mereka. Ya Allah, anakku begini, anakku begitu, aku ampuni ya Allah. Doakan yang baik-baik untuk anak kita. Insya Allah Allah juga ampunkan salah kita, ampunkan dosa kita. Seperti apa tuh contohnya Allah ampunkan? Dirubahnya anak kita nanti jadi lebih baik anak kita, dapat hidayah anak kita. Itu tandanya Allah sudah mengampuni kita. Ya, jadi jangan sampai melihat makhluk lagi. Ini berat, ini wilayah ini berat. Enak aja Bang Andi ngomong jangan lihat makhluk, lihat Allah. Kalau kita mengalami goyang juga pasti. Saya pun berkali-kali saya itu kepleset, tertipu. Aku bilang sama orang jangan lihat makhluk, tapi lihat Allah. Giliran saya yang kena, masih juga saya lihat makhluk. Terkadang itu kita kepleset juga. Karena apa? Halus dia. Hampir-hampir nggak nampak Allahnya itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menenangkan, dan bagi saudaraku, sahabatku yang sedang mengalami, mudah-mudahan sadar ya. Lepaskan semua pangkat kemuliaan. Apa yang baik-baik pada diri kita lepas, jangan kita akui. Ketika itu kita akui,
Allah buat cacat semua. Dikasih aib sama Allah nanti. Ya, bisa dari diri kita sendiri. Terhina kita. Ya, ketika kita lebih senangi pujian makhluk, nanti kita dibalik sama Allah menjadi hinaan bagi makhluk. Dihina kita sama makhluk. Kalau yang kita senangi itu pujian. Jadi lepaskan semua pangkat kemuliaan, biasa-biasa aja hidup ini. Jangan merasa. Buang itu merasa itu. Nanti Allah tunjukkan salah kita, pahit. Ya. Ditunjukkan, kau salah, kau berubah, kau minta ampun kata Allah. Tapi nggak dikasih tahu salahnya di mana. Ya, dibuatlah skenario jalan cerita lewat anak, lewat istri, lewat suami. Ya. Prosesnya ngeri tuh. Kalau nggak sadar kita capek kita hidup nih. Oke, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.